Melanjutkan edisi yang sebelumnya, yaitu di edisi 613. Batman menjadi marah atas kematian teman lamanya, Thomas Elliot, tepat di depan matanya, dan pelakunya adalah musuh abadinya, Joker. Oleh karena kemarahannya, Batman langsung menyerang Joker dengan membabi buta. Menurutnya, Batman sudah mengenalnya lebih lama daripada penjahat lainnya. Dulu, Joker pernah menembak Barbara Gordon dari jarak dekat dan membiarkannya mati, yaitu dalam peristiwa The Killing Joke, yang akhirnya Barbara sampai sekarang masih hidup dan tidak mengurangi penderitaan yang ditimbulkannya. Dia dianggap gila oleh pengadilan. Oleh karena itu, dia tidak pernah dipenjara atas kejahatannya. Meski telah berusaha sekuat tenaga, yang Batman tahu tentang asal-usulnya sangat sedikit. Belum ada referensi yang mengisahkan sejarah asalnya. Joker dulunya pernah menembak Letnan Sarah Eason, yaitu istri mantan komisaris polisi Jim Gordon, yang akhirnya membunuhnya. Siapa Joker sebelumnya tidak ada yang tahu. Sekarang dia menjadi mesin pembunuh yang mengerikan. Batman menganggap kehidupan Joker seharusnya berakhir di hari ini, agar tidak ada lagi kematian-kematian yang ada di lingkungannya. Terlebih lagi di saat ini, kematian teman lamanya, Thomas Elliot. Dalam serangannya, Batman terus mengajar Joker yang juga selalu menggumamkan kata berhenti, namun Batman tidak peduli. Dick Grayson alias Nightwing pernah menjelaskan kepada Batman bahwa Joker dan dirinya akan selalu terhubung dalam pertempuran yang tiada hentinya. Entah bagaimana, Joker selalu ada karena Batman. Bagaimana Batman menggambarkan tatanan yang diperlukan untuk hidup di kota Gotham, dan Joker adalah kebalikannya, sang kekacauan yang mengganggu tatanan itu. Joker juga pernah memukuli seorang anak remaja bernama Jason Todd hingga mati, hanya karena ingin menjadi pahlawan muda Robin, the Wonder Boy, yang ada di peristiwa Batman A Death in the Family. Dia menghindar dari tanggung jawab apapun atas kejahatan itu dengan menggunakan kekebalan diplomatik aneh yang telah diperolehnya. Sekarang Tommy Elliot sudah mati dan Joker telah membunuhnya. Beberapa saat yang lalu, Joker baru saja merenggut nyawa seorang teman masa kecilnya Bruce, yaitu Tommy Elliot. Padahal mereka baru saja bertemu setelah sekian lamanya tidak pernah berjumpa. Dia adalah seorang dokter yang bernama Thomas Elliot yang kembali padanya di saat Bruce sedang sekarat. Itu yang pernah diceritakan pada edisi 609. Tanpa ragu, dia menggunakan keahliannya sebagai seorang dokter bedah. Oleh karenanya itulah Batman masih hidup sampai saat ini, karena dirinya yang berhasil melakukan operasi di kepala tengkoraknya. Batman memikirkan apa yang dikatakan Nightwing. Dia bertanggung jawab atas munculnya Joker, sementara amarah yang telah bersemayam selama bertahun-tahun telah mengalir melalui kepalan tangannya. Sampai saat ini, amukan dan pukulan Batman yang bertubi-tubi membuat Joker tetap mengatakan berhenti agar tidak lagi memukulnya. Namun ya, tetap saja Batman mengabaikannya. Bahkan semakin sering Joker mengatakannya untuk menghentikan pukulannya, Batman semakin bergairah untuk menghajar si badut Joker. Menurut Batman, Joker adalah mesin pembunuh yang harus dibunuh. Joker memohon kepada Batman agar mendengarkan penjelasannya bahwasanya dia tidak bersalah, dia tidak membunuh Tommy Elliot. Namun di saat itu Harley Quinn mencoba menyelinap ke belakangnya si Batman dengan palu khasnya. Nah, di saat Harley memukulnya, Batman sempat menghindari pukulan itu dan Harley secara tidak sengaja memukul tangan Joker dengan palunya itu. Batman pun kemudian menendang perut Harley sampai terpojok beberapa meter, yang kemudian kembali memukuli Joker sampai babak belur. Joker kembali memohon kepada Batman agar memeriksa senjatanya, apakah ada pelurunya atau tidak. Namun Batman tidak mempedulikannya. Bisa saja itu hanya kebohongannya. Batman pun teringat kembali dengan Barbara Gordon yang terlintas di benaknya, yang merupakan korban lain selain Jason Todd dan Sarah Eason. Peristiwa The Killing Joke lah yang membuat Barbara harus duduk di kursi rodanya dan sekarang menjadi Oracle. Dengannya lah Batman berkomunikasi agar dapat mengarahkan kemana musuhnya itu dapat dilacaknya. Di saat Batman menghajar pukulannya ke Joker, Catwoman muncul dengan kondisi tubuhnya yang belum fix karena peluru yang masih bersarang di bahunya mencoba menahan Batman dengan cambuknya. Wanita kucing itu mengenali tatapan mata The Dark Knight dan menyadari bahwa Batman berencana untuk membunuh Joker. Batman pun mengayunkan tinjunya dan meninju bahu Catwoman yang terluka. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan Catwoman terkapar. Tetapi Batman tidak dapat berhenti membunuh Joker karena dia beralasan dan membayangkan Catwoman akan menjadi korban Joker berikutnya. Dan dia tidak tahan memikirkannya. Saat Batman terus mengejar dan menghajar Joker yang sudah minta ampun agar tidak lagi menghajarnya, lagi pula dia mengaku tidak membunuh Thomas Elliot. Tiba-tiba mantan komisaris polisi James Gordon muncul di belakangnya. Dia mengacungkan senjatanya dan melepaskan 2 tembakan peringatan, memberitahu Batman untuk tenang dan memikirkan perkataan Joker tersebut dengan sebenar-benarnya. Gordon pun merasa ngeri saat
saat menyadari Batman sudah memikirkannya dengan matang-matang. Dia membujuk Batman menjauh dari Joker, mengingatkannya bahwa dia akan melewati batas yang tidak akan pernah bisa dimaafkan. Dan jika Batman menjadi pembunuh, Gordon akan memimpin perburuan Batman sendiri. Terkejut karena satu-satunya orang lain yang menginginkan Joker mati lebih dari Batman sendiri menginginkannya hidup, Batman pun menjadi tenang dan Joker terus mengulangi bahwa dia tidak bersalah, dia tidak membunuh Thomas Elliot. Dari gang seperti inilah seorang pria bersenjata muncul dari kegelapan dan membunuh ibu dan ayahnya Bruce. Pada saat itulah kisah masa kecil Bruce berakhir. Bruce berjanji di makam orang tuanya bahwa dia akan membersihkan kota ini dari kejahatan yang telah merenggut nyawa mereka. Tetapi di malam ini, dia hampir menjadi bagian dari kejahatan itu. Lagi dan lagi, dari atas atap gedung, pria yang wajahnya ditutupi dengan perban kembali menyaksikan kejadian itu sambil membolak-balikkan uang koin yang berlogam. Sambil berbicara dengan dirinya sendiri, dia mengakui bahwasannya Joker sebenarnya tidak bersalah atas kematian Tommy Elliot.